Bertemu lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya Henry Yantoli. Pada video ini kita akan membahas tentang iterasi Jacobi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Video ini ada 3 bagian. Pertama, iterasi Jacobi, lalu ada contoh soal dan latihan soal. Iterasi Jacobi. Iterasi Jacobi dari Carl Gustav Jakob Jacobi merupakan salah satu cara interaktif penyelesaian sistem persamaan linear dengan sejumlah n persamaan dan sejumlah n variabel yang belum diketahui nilainya. Misalnya, kita diberikan sistem persamaan linear 6x1 tambah x2 tambah 3x3 sama dengan 23, 2x1 ditambah 8x2 tambah 4x3 sama dengan 6, x1 tambah 2x2 tambah 9x3 sama dengan 19, kita bisa lihat bahwa sistem persamaan linear ini terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel yang belum diketahui, x1, x2, dan x3. Ini adalah contoh sistem persamaan linear yang bisa kita selesaikan menggunakan iterasi Jacobi. Proses perhitungan iterasi Jacobi bisa konvergen dan bisa divergen. Untuk mendapatkan jaminan konvergen, sistem persamaan linear harus mempunyai diagonal utama yang dominan, di mana nilai absolut koefisien diagonal lebih besar dari nilai absolut koefisien non-diagonal. Misalnya, kita kembali ke contoh sistem persamaan linear dari awal. Dari sistem persamaan linear ini, kita tahu bahwa 6, 8, 9 adalah koefisien diagonal utama, dan koefisien diagonal ini adalah dominan karena absolut 6 untuk persamaan 1 itu lebih besar dari absolut 1 ditambah dengan absolut 3. 1 adalah dari koefisien x2, dan 3 adalah koefisien x3-nya. Lalu untuk persamaan kedua juga sama. Nilai absolut koefisien x2-nya 8 itu lebih besar daripada jumlah absolut koefisien x1-nya yaitu 2 dan ditambah dengan koefisien absolut dari x3-nya adalah 4. Persamaan ketiga juga sama. 9 lebih besar daripada 1 ditambah 2 dari koefisien x1 1 dan koefisien x2 adalah 2. Algoritma dari perhitungan iterasi Jacobi adalah: pertama, kita diberikan suatu sistem persamaan linear yang biasa ditulis sebagai bentuk yang umum kita kenal. Langkah pertama adalah kita perlu mencek jaminan konvergensinya, seperti pada bagian sebelum ini. Lalu kita mengambil nilai tebakan awal untuk, misalnya contoh ini adalah sistem persamaan linear dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Kita bisa mengambil nilai tebakan awal untuk x1, x2, dan x3-nya, misalnya semuanya bernilai 0. Nilai tebakan awal ini juga boleh bernilai selain 0. Proses berikutnya adalah kita menghitung nilai variabel x1, x2, dan x3 pada iterasi ke-1 menggunakan nilai tebakan awal. Untuk mendapatkan x1-nya, kita menggunakan persama pertama, kita menggunakan sedikit aljabar, dan kita keluarkan variabel x1-nya adalah x1 sama dengan b1 dikurang a12 dikali x2 dikurang a13 dikali x3 dibagi dengan a11. Nilai x2 dan nilai x3 menggunakan nilai tebakan awal. Dan untuk x2 kita menggunakan persamaan kedua, sama kita keluarkan x2-nya. x2 adalah b2 dikurang a21 kali x1 dikurang a23 kali x3 dibagi dengan a22, di mana x1 dan x3-nya diambil dari nilai tebakan awal. x3 juga sama, Anda tinggal menggunakan persamaan ketiga. Anda dapat juga nilai x1 dan x2-nya diambil dari nilai tebakan awal. Sesudah kita mendapatkan nilai-nilai untuk x1, x2, dan x3 dari iterasi pertama, kita akan gunakan ketiga nilai ini untuk iterasi kedua.
kita menggunakan formula yang sama yang kita turunkan, X1-nya, X2, dan X3. Tapi untuk iterasi kedua ini, untuk X1, nilai X2 dan X3-nya menggunakan hasil dari iterasi ke-1-nya. Untuk X2 dan X3 juga sama, Anda silakan lihat saja. Proses iterasi ini diteruskan sampai tingkat error yang kita inginkan. Pada bagian berikutnya, kita ada contoh soal. Contoh pertama, kita diminta mencari nilai aproksimasi X1, X2, dan X3 dari sistem persamaan linear dari contoh awal kita. Oke. Lalu kita diminta menggunakan nilai tebakan awal X1, X2, dan X3-nya, tiga-tiganya bernilai 0. Dan error semu absolut, epsilon absolutnya kurang sama dengan 0,01. Langkah pertama, kita perlu mencek jaminan konvergensi yang telah kita lakukan pada bagian awal video ini. Oke, Anda bisa lakukan ulang. Jaminan konvergensinya ada, di mana nilai absolut koefisien diagonalnya 689 lebih besar dari jumlah nilai absolut koefisien non-diagonal untuk setiap persamaan. Berikutnya kita tuliskan nilai tebakan awal kita, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Berikutnya kita perlu menghitung nilai variabel yang bisa kita dapatkan dari persamaan pertama. Dari persamaan pertama kita bisa mengeluarkan X1-nya, di mana X1 sama dengan 23 dikurang X2 dikurang 3X3 dibagi dengan 6. Untuk variabel X2-nya kita menggunakan persamaan kedua. X2 sama dengan 6 dikurang 2X1 dikurang 4X3 dibagi dengan 8. X3-nya adalah kita dapatkan dari persamaan ketiga. X3 sama dengan 19 dikurang X1 dikurang 2X2 dibagi dengan 9. Ketiga formula ini yang di kotak orange, hijau, dan biru akan kita pakai di proses iterasinya. Untuk proses perhitungan berikutnya, kita bisa siapkan tabel. Ada kolom NI atau iterasi keberapa nanti kita bisa isikan. Lalu ada kolom untuk variabelnya X1, X2, dan X3 untuk setiap iterasi. Kemudian ada error semu absolut untuk masing-masing variabel. Epsilon absolut untuk X1, untuk X2, dan untuk X3. Oke, pertama kita akan mulai mengisi tabelnya dengan nilai tebakan awal pada iterasi ke-0. Masing-masing tebakannya X1, X2, dan X3-nya bernilai 0. Kita pindahkan saja ke tabel. Kemudian untuk nilai error semu absolutnya belum bisa dihitung karena belum ada. Kita kosongkan saja. Berikutnya kita menuju ke iterasi ke-1. Ini adalah nilai tebakan awal kita X1, X2, dan X3 yang akan kita pakai di dalam iterasi pertama. X1-nya sama dengan 23 dikurang X2 dikurang 3X3 dibagi dengan 6. Nilai X2 dan nilai X3-nya adalah 0 dari nilai tebakan awal kita. Hasilnya X1 sama dengan 3,833333. Kita pindahkan ke tabel. Lalu X2 sama dengan 6 dikurang 2X1 dikurang 4X3 dibagi 8. Nilai X1 dan X3-nya 0 dari nilai tebakan awal. Hasilnya X2 sama dengan 0,75. X3 sama dengan 19 dikurang X1 dikurang 2X2 dibagi 9. Nilai X1 dan nilai X2-nya adalah 0 dari nilai tebakan awal. X3 sama dengan 2,111111. Berikutnya kita akan menghitung nilai error semu absolut untuk X1, X2, dan X3. Epsilon absolut X1 adalah nilai absolut dari X1 pada iterasi pertama dikurang dengan X1 pada nilai tebakan awalnya. Jadi 3,833333 dikurang 0 diabsolutkan. Dapatnya epsilon absolut X1 adalah 3,833333. Untuk yang epsilon absolut X2 dapatnya 0,75.
Untuk yang X3 dapatnya 2,111111. Anda bisa coba lakukan perhitungannya untuk membandingkan. Oke. Dikarenakan nilai error semu absolut untuk X1, X2, dan X3 ketiga-tiganya masih di atas 0,01, kita akan teruskan proses perhitungan ke iterasi berikutnya. Iterasi kedua. Jadi kita teruskan kembali nilai X1 pada iterasi pertama, X2 dan X3-nya, karena akan kita pakai pada iterasi kedua. Lalu kita hitung nilai X1 menggunakan formula yang kita turunkan sebelumnya, sama dengan proses di iterasi ke-1. Bedanya nilai X2-nya dan nilai X3-nya kita ambil dari hasil iterasi ke-1. Dapatnya X1 sama dengan 2,652777. Berikutnya X2-nya sama, Anda lakukan juga perhitungannya. Dapatnya X2 untuk iterasi kedua adalah min 1,263888. X3-nya dapat 1,518518. Dan nilai error semu absolutnya untuk X1 adalah 1,180506. Untuk X2 error semu absolutnya 2,013888, dan untuk X3 0,592593. Dan kembali, karena ketiga nilai error semu absolut ini untuk X1, X2, dan X3 masih lebih besar dari 0,01, proses perhitungan masih kita teruskan ke iterasi berikutnya. Untuk iterasi berikutnya, iterasi ketiga dan seterusnya, dari tabel perhitungan iterasi ketiga sampai iterasi ke-10, kita dapatkan bahwa sampai iterasi ke-10, nilai error semu absolut untuk X1, X2, dan X3 ketiga-tiganya telah di bawah 0,01. Sehingga proses iterasi kita hentikan setelah iterasi ke-10 ini. Dan kita bisa dapatkan nilai aproksimasi X1, X2, dan X3-nya. Untuk X1-nya, nilai aproksimasinya adalah 2,997354, X2 min 1,002977, X3 1,998168. Dan kita bisa tuliskan kesimpulan perhitungan pada contoh pertama ini. Dibutuhkan 10 iterasi, dan nilai aproksimasi X1, X2, dan X3-nya kita dapatkan. Berikut ini diberikan tabel perbandingan. Ini adalah nilai eksak. Untuk nilai X1-nya adalah 3, untuk X2-nya adalah min 1, untuk X3-nya adalah 2. Anda bisa mendapatkan nilai eksak untuk X1, X2, dan X3 ini menggunakan substitusi eliminasi ataupun eliminasi Gauss. Ini hanya sebagai perbandingan untuk Anda melihat hasil perhitungan eksak sama aproksimasi dari iterasi Jacobi. Bagian berikutnya ada contoh kedua, soal yang sama, sistem persamaan linear yang sama dengan contoh pertama, cuma kita diminta menggunakan nilai tebakan awal yang berbeda. Untuk X1, nilai tebakan awalnya adalah 8, tebakan awal X2 adalah 4, tebakan awal X3 adalah min 3. Sama, ini telah kita lakukan cek jaminan konvergensi. Ada jaminan konvergensi. Lalu sama juga ini adalah penurunan untuk menghitung nilai variabelnya. Variabel X1, X2, dan X3-nya. Oke, proses perhitungannya ditabelkan. Anda bisa lihat nilai tebakan awal X1 kita adalah 8, tebakan awal X2 4, tebakan awal X3 adalah min 3, dan sampai proses iterasi ke-7, nilai error semu absolut untuk X1, X2, dan X3 ketiga-tiganya telah di bawah 0,01. Sehingga kita bisa hentikan proses perhitungannya. Dan kita dapatkan nilai aproksimasi X1-nya adalah 2,999674, X2-nya min 1,001449, X3-nya 1,997825. Oke. Ini sama kesimpulan dari contoh perhitungan kedua ini. Berikutnya kita ada contoh ketiga.
contoh ketiga ini kita diberikan sistem persamaan linear dengan 5 persamaan dan 5 variabel yang belum diketahui, di mana nilai tebakan awal untuk X1, X2, X3, X4, X5-nya adalah 0. Pertama-tama kita perlu mencek jaminan konvergensi di mana diagonal utama dominan. Oke, kita tuliskan kembali sistem persamaan linear dengan 5 persamaan dan 5 variabel ini. Dan kita pertama-tama cek dulu nilai koefisien yang dominan untuk variabel. Oke, hasilnya untuk persamaan pertama 3,2, nilai koefisien X1 adalah yang paling tinggi, paling besar. Untuk persamaan kedua adalah nilai koefisien X3 3,4. Yang ketiga adalah nilai koefisien X2 1,9. Yang keempat, persamaan keempat adalah 5,1 untuk koefisien X4. Dan persamaan kelima 2,6 untuk koefisien X5-nya. Kalau kita lihat, ternyata nilai-nilai dominan ini tidak membentuk diagonal utama. Solusinya adalah kita perlu menukar persamaan kedua dan persamaan ketiga, kita tukar posisinya. Jadi persamaan kedua kita geser ke bawah menjadi persamaan ketiga menjadi persamaan kedua. Oke, ini adalah hasil setelah kita menukar posisi persamaan kedua dan persamaan ketiga. Dan kita tahu bahwa dari hasil pergeseran ini, nilai-nilai diagonal utamanya menjadi dominan atau paling besar. Dan kita bisa mengecek untuk persamaan 1, nilai absolut 3,2 dari koefisien X1, dominan. Lalu untuk yang persamaan kedua 3, 4, 5 silakan Anda cek sendiri. Jadi karena diagonal utamanya dominan, ada jaminan konvergensi di mana nilai absolut koefisien diagonal lebih besar dari jumlah nilai absolut koefisien non-diagonal untuk setiap persamaan. Berikutnya kita tuliskan nilai tebakan awal untuk X1, X2, X3, X4, dan X5 semuanya bernilai 0. Kemudian kita turunkan rumus atau formula untuk menghitung variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Variabel X1 kita dapatkan dari persamaan pertama yang berwarna orange. Variabel X2 dapatkan dari persamaan kedua. Yang ketiga dari persamaan ketiga, yang keempat dari persamaan keempat, dan X5 dari persamaan kelima. Kelima formula ini akan kita pakai dalam proses perhitungan iterasi Jacobi. Berikut diberikan perhitungan contoh ketiga dalam tabel, dan kita bisa lihat sampai ke iterasi ke-8, nilai error semu absolut untuk X1, X2, X3, X4, dan X5 kelima-limanya telah di bawah 0,01 dan kita mendapatkan nilai aproksimasi X1, X2, X3, X4, dan X5-nya. Oke, kesimpulan untuk nomor ketiga ini adalah dibutuhkan 8 iterasi dan nilai aproksimasi X1-nya adalah 0,350707. Aproksimasi X2-nya adalah 2,138427, X3-nya min 3,551951, X4 1,820885, X5 min 0,919656. Pada bagian terakhir ini ada latihan soal. Soal pertama diberikan sistem persamaan linear, 3 persamaan dan 3 variabel, dan diminta mencari nilai aproksimasi X1, X2, X3, di mana Anda bebas memilih nilai tebakan awal dan error semu absolut yang dipakai adalah kurang sama dengan 0,01. Untuk soal kedua, sama, sistem persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel, X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 0, 3X1 tambah X2 dikurang X3 sama dengan 0. X1 kurang X2 tambah 4X3 sama dengan 3. Bebas memilih nilai tebakan awal juga.
dan error semu absolutnya juga kurang sama dengan 0,01. Soal ketiga, sama, sistem persamaan linear, 3 persamaan, 3 variabel, dengan bebas memilih nilai tebakan awal. Soal keempat, sistem persamaan linear, 3 persamaan, 3 variabel juga. Silahkan Anda coba kerjakan. Lalu ada soal kelima, sistem persamaan linear, 5 persamaan, dan 5 variabel. Jadi kita diminta mencari nilai aproksimasi X1, X2, X3, X4, dan X5, di mana Anda bebas memilih nilai tebakan awal. Jadi silakan Anda kerjakan untuk menambah pemahaman. Terima kasih telah menyaksikan video Matemanesos. Sampai berjumpa pada video berikutnya.